Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misha Dara Putri Nugraha dengan NIM 65231019, program studi akuntansi kelas 1A. Di sini saya akan memaparkan mengenai beberapa hal yang saya ketahui tentang yang pertama, penentu faktor harga produksi, dan yang kedua mengenai distribusi pendapatan dan kemiskinan. Yang pertama, penentuan harga faktor produksi. Harga faktor produksi ini merupakan sebuah nilai kompensasi atau imbalan ekonomi. Ini diberikan kepada faktor-faktor produksi. Yang pertama, tenaga kerja sebagai upah. Yang kedua, modal sebagai bunga. Dan yang ketiga adalah sumber daya alam. Nah, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam konteks kerja disebutnya upah, sedangkan dalam konteks modal itu disebutnya bunga atau pengembalian modal. Hal ini mencerminkan bahwa biaya faktor-faktor produksi ini akan menghasilkan barang dan juga jasa. Faktor produksi merupakan sumber daya alam atau elemen yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Di sini juga saya akan memaparkan mengenai beberapa faktor dan contoh-contoh penentu harga produksi dengan PPT berikut. Penentu harga faktor produksi. Di sini dijelaskan bahwa harga faktor produksi merupakan nilai kompensasi atau imbalan ekonomi yang diberikan kepada faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja berupa upah, modal, bunga, dan sumber daya alam. Sedangkan faktor produksi adalah sumber daya atau elemen yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan juga jasa. Nah, terdapat 3 faktor produksi utama. Yang pertama, tenaga kerja atau buruh, melibatkan kontribusi manusia dalam proses produksi. Ini mencakup keterampilan, pengetahuan, dan waktu yang diberikan oleh pekerja untuk menghasilkan barang atau jasa. Lalu yang kedua adalah modal, mengacu pada peralatan, mesin, bangunan, dan sumber daya lain yang digunakan dalam produksi. Modal mencakup investasi fisik yang membantu meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir merupakan sumber daya alam, termasuk bahan baku alami, tanah, air, dan sumber daya alam lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Sumber daya alam ini adalah dasar dari berbagai industri. Penentuan harga faktor produksi melibatkan interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam lainnya di pasar. Beberapa faktor yang memengaruhi penentuan harga faktor produksi meliputi yang pertama, permintaan dan penawaran. Jika permintaan tenaga kerja atau modal tinggi sementara penawaran rendah, harga faktor produksi cenderung naik dan sebaliknya. Lalu, yang kedua ada produktivitas. Tingkat produktivitas pekerja atau faktor produksi lainnya dapat memengaruhi harga. Produktivitas yang tinggi cenderung mendukung upah atau harga yang lebih tinggi. Lalu teknologi. Perkembangan teknologi dapat memengaruhi cara produksi yang ada pada gilirannya, dapat berdampak pada harga faktor produksi. Lalu inflasi, kenaikan umum harga barang dan jasa inflasi dapat menyebabkan peningkatan harga faktor produksi. Berikut adalah contohnya. Misalkan, sebuah industri mengalami pertumbuhan pesat dan membutuhkan lebih banyak pekerja. Jika penawaran tenaga kerja tidak dapat segera memenuhi permintaan tersebut, upah pekerja dalam industri tersebut mungkin meningkat. Sebaliknya, dalam situasi di mana teknologi baru meningkat produktivitas secara signifikan, pemilik usaha mungkin bersedia membayar harga lebih tinggi untuk faktor produksi tersebut karena hasil produksi yang lebih efisien. Perubahan dalam kebijakan pemerintah seperti pengaturan upah minimum atau insentif fiskal juga dapat memengaruhi penentuan harga faktor produksi. Harga faktor produksi ditentukan oleh interaksi kekuatan pasar yang mencakup permintaan dan penawaran faktor produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga melibatkan negosiasi antara pihak yang menyediakan faktor produksi seperti pekerja, pemilik modal, dan lain-lain, dan juga pihak yang membutuhkannya yaitu pengusaha dan produsen. Berikut adalah faktor-faktornya. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Jika permintaan terhadap faktor produksi melebihi penawaran, harga cenderung naik dan sebaliknya. Yang kedua, kondisi pasar. Faktor ekonomi seperti tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan dapat memengaruhi keadaan pasar dan dengan demikian memengaruhi harga faktor produksi. Lalu ada negosiasi antar pihak-pihak terkait.
Pihak pekerja dan pengusaha berpartisipasi dalam negosiasi untuk menentukan upah yang dianggap adil sesuai dengan keterampilan, pengalaman, dan tuntunan pasar. Lalu, yang keempat ada teknologi dan produktivitas. Tingkat teknologi dan produktivitas dapat memengaruhi nilai yang didistribusikan kepada faktor produksi. Lalu, yang kelima atau yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti regulasi upah minimum, pajak, dan insentif ekonomi juga dapat memainkan peran dalam menentukan harga faktor produksi. Penting untuk diingat bahwa harga faktor produksi bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu tergantung pada kondisi ekonomi dan perubahan dalam faktor-faktor pasar. Nah, berikut adalah kesimpulan yang sudah kita bahas di materi yang pertama. Nah, agar lebih menarik, di materi kedua ini mengenai pendapatan distribusi dan kemiskinan akan saya jelaskan melalui PPT beserta ada animasi video mengenai kesenjangan sosial ekonomi. Distribusi pendapatan dan kemiskinan. Distribusi pendapatan mengacu pada cara pendapatan di suatu masyarakat dibagi-bagikan di antara individu atau kelompok penduduk. Kemiskinan, di sisi lain, adalah kondisi ketika seseorang atau kelompok tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pada distribusi pendapatan, ketidaksetaraan ekonomi yaitu distribusi pendapatan yang tidak merata dan menciptakan kesenjangan antara kelompok-kelompok sosial dengan beberapa orang atau kelompok menerima bagian yang lebih besar daripada pendapatan daripada yang lain. Lalu pada kemiskinan, kondisi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kemiskinan sering terjadi ketika seseorang atau kelompok tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, rumah, pendidikan, dan layanan kesehatan. Di sini ada faktor penentu. Faktor-faktor seperti pendidikan, keterampilan, dan peluang ekonomi dapat memengaruhi distribusi pendapatan, kebijakan ekonomi, pajak, dan sistem upah juga memiliki dampak. Faktor penyebab kemiskinan, faktor-faktor seperti ketidaksetaraan, kurangnya peluang, konflik, dan sosial ekonomi dapat menyebabkan dan mempertahankan kemiskinan. Upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan dan kemiskinan melibatkan kebijakan ekonomi, program sosial, dan reformasi kelembagaan untuk memastikan distribusi pendapatan yang lebih adil dan memberikan akses yang lebih baik kepada semua warga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada slide berikut ini, kita akan membahas mengenai distribusi pendapatan dan menganalisa grafik ketimpangan pendapatan yang terjadi di negara kita. Pendapatan per kapita yang diperoleh dari membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk karena pendapatan per kapita dihitung berdasarkan rata-rata. Hal ini menyebabkan terabaikannya beberapa kondisi di mana ada orang yang berpenghasilan tinggi dan juga ada yang tidak berpenghasilan sama sekali. Oleh karena itu, untuk mengukur keberhasilan pembangunan, tidak cukup hanya memperhatikan pendapatan per kapita saja, akan tetapi harus memperhatikan distribusinya. Jika distribusi pendapatan tidak merata, artinya terjadi ketimpangan. Oleh karenanya, distribusi pendapatan harus direncanakan sedemikian rupa agar menghasilkan pembagian pendapatan yang adil dan merata. Untuk mengukur keadilan distribusi pendapatan dapat menggunakan beberapa ukuran, yaitu yang pertama, distribusi pendapatan perorangan atau distribusi ukuran pendapatan. Lalu yang kedua adalah kurva Lorenz, dan yang ketiga adalah koefisien Gini. Ini dia cara-cara untuk menghitung pendapatan. Cara yang pertama adalah distribusi pendapatan perorangan. Nah, di sini kita akan menghitung jumlah pendapatan perorangan atau rumah tangga tanpa mempersoalkan waktu bekerja, cara memperolehnya, lokasi serta jenis pekerjaan setiap orang, diurutkan dari pendapatan terkecil sampai yang terbesar. Kemudian dibagi berdasarkan kelompok pendapatan terendah dan pendapatan tertinggi. Nah, ukuran umum ketimpangan pendapatan dengan metode ini biasanya itu adalah 20% penduduk teratas dan 40% penduduk terbawah, yang sering juga disebut dengan rasio Kuznets, yaitu tingkat ketimpangan antara kelompok berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah di sebuah negara. Yang kedua adalah kurva Lorenz. Kurva ini menggambarkan hubungan antara presentasi penerima pendapatan dan persentase pendapatan total yang mereka peroleh dalam periode tertentu, misalnya 1 tahun. Jika garis Lorenz menjauh, hal ini di garis pemerataan artinya bahwa
makin besar tingkat ketimpangan yang terjadi. Semakin mendekati garis pemerataan, artinya semakin sedikit ketimpangan yang terjadi. Yang ketiga adalah koefisien Gini. Koefisien Gini ini merupakan ukuran ketimpangan agregat dan dapat memiliki nilai berapapun berkisar antara 0 hingga 10 eigenvalue Gini. Ini diperoleh dari membagi bidang A yang diarsir dengan bidang B, C, dan D di luar arsir. Untuk daerah yang ketimpangannya sangat besar, koefisien Gini berkisaran antara 0,50 sampai 0,70. Sedangkan yang di distribusi pendapatan yang relatif merata koefisien Gini antaranya adalah 0,20 dan 0,35. Nah, sebagaimana sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kalian setuju tidak bahwa distribusi pendapatan wajib untuk diperhatikan oleh pemerintah? Pemerintah dapat menerapkan berbagai langkah kebijakan sehingga distribusi pendapatan yang terjadi seperti program Keluarga Harapan bagi masyarakat yang ekonominya lemah, bantuan langsung tunai, bantuan kesehatan, dan banyak lagi bantuan-bantuan lainnya demi terwujudnya distribusi pendapatan yang adil dan merata. Bisa kita lihat di sini saya memberikan 2 contoh mengenai distribusi pendapatan dan contoh pada kemiskinan. Contoh distribusi pendapatan. Pada negara A, 10% teratas penduduk memegang 50% dari total pendapatan. 10% terbawah hanya mendapatkan 5% dari total pendapatan. Sedangkan perusahaan B, pada suatu perusahaan, gaji eksekutif senior dapat mencapai 100 kali lipat dari gaji pekerja tingkat bawah. Pada contoh kemiskinan, kelompok masyarakat X, sejumlah besar keluarga dalam suatu wilayah hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan dan tempat tinggal yang layak. Sedangkan negara Y, meskipun pertumbuhan ekonomi yang signifikan, yang tertinggi di daerah pedesaan, di mana akses ke pendidikan dan layanan kesehatan terbatas. Penting untuk dicatat bahwa contoh-contoh tersebut bersifat umum dan situasi ekonomi dapat sangat beragam. Upaya pemantauan dan intervensi kebijakan dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan dan kemiskinan di berbagai tingkat masyarakat. Ini adalah kisah Dewi dan Putri, 2 anak perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Putri lahir dengan berat badan di bawah normal. Ibu Dewi mampu untuk datang ke dokter secara teratur dan mendapatkan asupan gizi yang baik sehingga Dewi lahir dengan normal dengan berat badan yang cukup. 2 tahun pertama Putri tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan asupan gizi yang baik. Akibatnya, Putri tidak dapat menyusul tinggi badan Dewi dan malah semakin tertinggal. Dewi besar di rumah yang memiliki saluran air bersih dan toilet. Keluarga Putri tidak memiliki toilet. Karena buruknya sanitasi di lingkungan rumah, Putri sering terkena diare. Penyakit diare menyebabkan pertumbuhan Putri semakin terhambat. Sedangkan Dewi terus tumbuh sehat dan tinggi. Kesenjangan antara Dewi dan Putri semakin dalam ketika mereka memasuki usia sekolah. Dewi dimasukkan ke dalam program pendidikan anak usia dini yang mendukung pertumbuhan kognitifnya. Sedangkan Putri, ia hanya tinggal di rumahnya. Dewi sekolah hingga lulus SMA. Lalu, ia melanjutkan ke perguruan tinggi. Putri juga sekolah hingga tamat SD. Namun, karena tingginya biaya untuk buku, seragam, dan transportasi, Putri tidak bisa melanjutkan sekolah lagi. Ia terpaksa tinggal di rumah dan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah lulus sekolah, Dewi mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi. Putri yang hanya lulus SD harus puas dengan pekerjaan di sektor informasi dengan penghasilan yang kecil dan tidak pasti. Dan perlindungan yang minim tanpa pekerjaan yang layak, Putri yang kini telah berkeluarga tidak mampu menyekolahkan anaknya atau membawanya ke fasilitas kesehatan ketika sakit. Karena itu,
Rantai kemiskinan dan ketimpangan terus menjerat dari generasi ke generasi. Tapi kisah Putri tidak hanya dialami oleh 10% termiskin. Hampir 68 juta orang Indonesia yang termasuk 40% terbawah hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan. Sangat mudah bagi mereka untuk terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Gagal panen, kehilangan pekerjaan atau sakit bisa menyebabkan ia jatuh miskin. Tapi mari kita mundur sejenak. Bagaimana jika Ibu Putri bisa mendapatkan perawatan yang layak di saat hamil? Bagaimana jika Putri bisa mendapatkan imunisasi yang lengkap? Bagaimana jika Putri memiliki air bersih dan sanitasi yang layak? Bagaimana jika Putri bisa sekolah dari TK hingga lulus SMA? Bagaimana jika Putri bisa mengikuti pelatihan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak? Ini tidak hanya bermanfaat bagi Putri, tapi juga anak dan cucunya. Dan apabila anak lain seperti Putri juga mendapatkan peluang yang sama, mereka bisa bermanfaat untuk komunitas mereka dan pada akhirnya mereka akan bermanfaat untuk Indonesia. Mari sama-sama menyusutkan rantai kemiskinan dan mendapatkan kesempatan yang sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam pemaparan materi ini. Bye-bye and see you. Have a great day all.